Hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman membuat bolu tape ya, zebra dengan 6 telur. Nah, kalau biasanya kalian bikin kan bisa dengan 8 telur, 7 telur, atau 12 telur ya. Nah, kali ini bolu zebra tapenya aku bikin dengan 6 telur. Lebih ekonomis, tapi juga cukup banget buat satu keluarga kecil gitu ya. Nah, bahan yang kita gunakan kali ini simple banget. Tentu aja kita harus pakai tape yang cukup matang untuk bikin bolu ini, supaya manis dari tapenya itu dan harum dari tapenya itu membuat bolu ini juga lebih enak. Yang pasti waktu kalian pilih tapenya, pilih yang udah matang atau manis. Lalu yang kedua, kalian harus buang serat-seratnya yang kasar ya, jadi bolunya itu nanti jadinya halus ya. Nah, tentu aja aku juga pakai keju parut. Buat kalian yang nggak suka keju parut atau bahan keju, kalian bisa skip. Tapi keju ini untuk bikin dia jadi lebih creamy dan lebih gurih aja gitu ya. Nah, untuk pengganti keju kalian bisa kasih sejumput garam di adonan tepungnya juga boleh ya teman-teman. Langsung aja yuk kita ke bahan-bahan untuk membuat bolu tape zebra 6 telur. Di sini aku punya bahan-bahan yang simple banget ya. Di sini aku punya bahan yang tepung atau kering, ada juga adonan yang basah. Nah, di sini aku udah punya siapin bahan-bahan. Ada gula halus 180 gram. Kalau kalian punya tape tuh yang mateng banget, kalian bisa kurangin sedikit, dia punya gula halus. Lalu di sini ada 2 sendok makan susu kental manis, lebih kurang sekitar 20 sampai 25 gram boleh. Lalu di sini ada tape yang udah cukup mateng 200 gram ya. Lalu juga di sini aku akan kasih sedikit vanilla essence. Ya, vanilla essence itu 1/4 sendok teh aja supaya nggak terlalu rasanya nggak terlalu ini banget ya. Ini nih supaya vanilla essence supaya nggak amis dari telur aja. Di sini aku pakai 6 telur, 6 putih telur dan 6 kuning telur dan 5 putih telur ya teman-teman. Jadi satu aja, nggak dipisah. Lalu di sini ada tepung-tepungan. Aku pakai tepung terigu protein rendah 210 gram. Ditambah sekitar 20 gram susu bubuk full cream ya. Kalau kalian nggak mau susu lagi juga boleh di skip aja. Kalau kalian nggak mau pakai keju parut boleh ganti sejumput garam. Nah, di sini aku udah siapkan 75 gram keju. Ini aku akan parut jadi halus gitu ya, untuk campuran dari si kuenya. Nah, ini aja bahan yang kita gunakan, simple banget. Kali ini aku akan bikin bentuk. Nah, teman-teman, ini aku akan kocok ya si kombinasinya. Di sini aku ada mix mentega sama margarin ya, teman-teman. Menteganya atau wismannya aku kasih 100 gram. Untuk margarinnya itu 155 gram. Ya, jadi totalnya untuk menteganya 255 gram gitu ya. Nah, ini aku akan kocok semuanya jadi satu sampai dia creamy berjejak gitu ya. Jadi lebih kurang sekitar 8 sampai 10 menit. Nah, teman-teman, setelah creamy berjejak gini, kita akan masukkan si telurnya satu persatu ya, sampai rata aja. Jangan lupa juga panaskan oven suhu 150 derajat api bawah ya. Nanti kita akan oven di api bawah sampai matang dulu, baru kita pindah ke api atas gitu ya. Nah, ini masukkan perlahan-lahan kayak gini aja teman-teman, sampai dia rata aja ya, nggak boleh over mix. Nah, teman-teman, next stepnya setelah ini kita akan masukkan si tepung terigunya ya. Campuran tepung terigu, susu bubuk akan kita masukkan ke dalam adonan ini, juga pakai spatula aja perlahan-lahan ya teman-teman. Nah, biasanya aku bagi menjadi 2 kali sampai 3 kali aduk ya teman-teman. Dan aduknya juga aduk balik plus satu arah, tidak boleh bolak-balik arah yang berlawanan, supaya tekstur kuenya tetap lembut dan dia nggak bantet ya teman-teman. Ini juga harus sampai rata aja, nggak boleh over mix sama sekali ya. Nah, setelah tepungnya dimasukkan semua, diaduk rata, jangan lupa juga teman-teman untuk masukkan si keju parutnya tadi ya, supaya nggak kelupaan. Harus disediakan benar-benar, karena kadang-kadang saya tuh kelupaan banget teman-teman untuk masukin si kejunya ini ya. Walaupun nggak apa-apa, tapi rasa kuenya kalau aku pribadi aku suka yang ada kejunya ya. Jadi kalian bebas ya teman-teman, mau bikin yang tanpa keju bisa, mau bikin yang ada keju juga bisa. Nah, kali ini aku akan pakai loyang ukuran 20
untuk ukuran loyang yang bulat ya. Kalau kalian mau pakai kotak yang 20 sama 18 juga bisa ya. Nah teman-teman, setelah ini kita akan ambil sedikit adonan yang akan kita campur dengan bubuk coklat ya. Bubuk coklat di sini aku pakai coklat bubuk Van Houten 2 sendok makan gitu. Lalu aku masukkan ke dalam mangkok begini dan aku aduk ketika 1/4 lebih sedikit adonan putihnya ya, untuk nanti bikin motif si zebranya. Nah, loyang yang aku pakai itu kayak gini loyangnya teman-teman, loyang bulat, bawahnya aku alasin dengan baking paper, pinggirnya aku olesin dengan mentega aja. Nah, ini ukurannya 20 cm kira-kira ya. Nah, untuk adonan pertama kita akan taruh sedikit adonan putih dulu di bawah ya, jangan terlalu banyak. Ukuran adonannya kira-kira coklatnya lebih sedikit aja gitu ya, jangan terlalu banyak juga kayak gini. Nah, serambi kalian memberikan adonan ini bergantian seperti ini. Semakin banyak lapisannya, zebranya motifnya akan semakin terlihat ya, akan terlihat semakin bagus juga gitu ya. Nah, kalian bisa coba deh. Nah, selain ini kalian juga bisa bikin pakai loyang tulban ukuran 22 sampai 24 cm ya teman-teman, motifnya tapi marmer ya. Nah, cara bikin motif zebra itu kayak gini teman-teman, jadi putih coklat putih coklat putih coklat kayak gitu aja terus ya, jangan terlalu digoyang-goyang loyangnya, biarkan saja adonannya nanti juga akan turun sendiri ya teman-teman. Pas kita panggang tuh dia akan melting gitu kan, jadi nanti akan jadi zebra gitu. Nah, kita lakukan ini terus menerus teman-teman sampai adonannya habis. Lalu kita akan kasih motif sedikit-sedikit aja di atasnya, jangan sampai ke dalam banget untuk bikin motifnya karena nanti akan ganggu tekstur atau bentuk dari zebranya. Jadi bikin asal ada di mix-mix supaya posisi atau gambaran atasnya lebih cantik aja ya. Tapi ini kalau kalian nggak lakuin juga tidak masalah sama sekali, karena yang paling kita pentingkan itu kan tekstur dalamnya jadi zebranya gitu ya teman-teman. Lalu ini kita hentakkan sedikit, lalu kita akan panggang suhu 150 derajat api bawah dulu sampai mateng. Habis itu baru kita tambah api atas supaya atasnya agak lebih kering ya. Nah, teman-teman, kira-kira kayak begini ya. Tuh, udah masuk. Kita tinggal panggang. Api bawah dulu. Nih aku pakai api bawah ya, 150 derajat sampai dia benar-benar matang. Udah matang bagian bawah, nanti kasih api atas dikit aja sampai atasnya agak kering aja seperti itu ya. Nah teman-teman, kayak gini, ini baru banget keluar dari oven. Ini sekitar 1 jam aku panggang ya. Nah, ini akan didiamkan dulu teman-teman sampai adem, baru nanti aku akan hias. Ini akan jadi kue ulang tahun anak aku ya. Nah, seperti ini ya teman-teman penampakannya. Ini aku kan nggak potong dulu sampai anak-anak aku selesai acaranya, baru aku bisa foto dan aku videoin kayak gini ya. Jadinya itu enak banget, lembut juga teman-teman, dan motifnya bagus kan, zebra banget ya teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa bikin bentuk yang tulban begini ya teman-teman. Ini enak juga dan cantik juga ya. Sampai di sini dulu resep dari aku kali ini. Sampai jumpa di resep berikutnya. Dadah.